Di video kali ini gue bakalan bahas pengaturan treadmill gue ketika gue pengen turun kadar lemak dari 30% kayak gini ke kadar lemak 10% kayak gini selama kurang dari 3 bulan. Gimana aja sih settingan terbaik untuk penurunan kadar lemak tanpa membuat kita menyusutkan otot, ya kan? Yang kedua, apa-apa aja kesalahan-kesalahan kita pada saat di treadmill. Gue bakalan bahas juga di video kali ini. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi berusaha nih ya menurunkan kadar lemak, video ini cocok banget buat teman-teman. Tanpa basa-basi, kita langsung aja bahas ke videonya. Nah, jadi alasan yang paling pertama, kenapa sih kita itu memilih treadmill untuk apa? Untuk kita membakar energi lebih banyak supaya kita bisa berada di dalam keadaan kalori defisit. Artinya apa, Bang? Artinya kalori defisit itu kita membakar energi atau menggunakan energi itu lebih banyak setiap harinya dibandingkan dengan kita masukin energi, yaitu dari makanan. Treadmill ini bakalan membantu kita membakar lemak yang paling maksimal. Kenapa alasannya? Jadi cuma satu alasannya. Alasan yang paling utama yaitu kita bisa mengatur tanjakannya atau incline-nya. Semakin tinggi tanjakannya atau incline-nya, kita bakal membakar kalori semakin banyak. Oke? Misalnya kalau kita bandingin ya sama jalan kaki aja, misalnya kita jalan kaki 30 menit tanpa incline, terus juga kecepatannya kalau jalan kaki kadang nggak konstan ya. Kadang misalnya kita jalan cepet, tiba-tiba capek, ya kan? Capek. Pas capek, ada Nikita Willy, nggak jadi, ya kan? Nggak jadi lari, malah minta foto, ya kan? Jadi ada banyak banget distraksi, gangguan. Kalau kita misalnya jalan kaki misalnya di luar. Tapi kalau misalnya kita kita di treadmill, kita bisa atur kecepatannya secara konstan dan kita bisa tambahkan tanjakannya atau incline-nya sehingga membakar kalorinya sudah pasti jauh lebih banyak. Oke? Jadi itu alasannya yang paling pertama. Nah, apa-apa aja nih settingan treadmill yang kita bakalan pakai selama 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ke depan ya, supaya kita bisa menurunkan kadar lemak yang awalnya 40% gini, kita turunin ke kadar lemak 30% atau 25% ya. Kita kasih waktu 2 bulanan, nanti sebulan lagi kita turunin ke kadar lemak 15% kayak gini dan perut kita bakalan benar-benar hilang lemaknya. Tapi dengan catatan, kita juga wajib mengatur pola makan kita. Tapi di video kali ini, gue mau khusus buat membahas treadmill-nya dulu, pola latihan kardionya dulu. Jadi tips yang paling pertama ya, kita harus atur kecepatannya jangan terlalu cepat. Oke? Kenapa kalau misalnya kita terlalu cepat dan incline-nya terlalu tinggi? Itu kalau buat orang-orang yang kadar lemaknya tinggi, 40% ke atas kayak gini ya, dan juga misalnya dia beratnya 120 ke atas, itu bakalan bikin kita gampang cedera. Oke? Itu yang paling pertama. Nah, yang kedua, yang nggak kalah pentingnya lagi, kita kalau terlalu cepat, kita bakalan menggunakan sumber energinya bukan lemak sebagian besar, tapi sebagian besar adalah gula. Karena kita tidak berada di dalam keadaan fat burning zone atau zona pembakaran lemak, yaitu kardio zona 2. Oke? Jadi kita mau detak jantungnya itu di antara 60% sampai 80%. Supaya nanti sebagian besar itu kita pakai energinya itu dari lemak. Mau di pipi, mau di paha, mau di perut. Oke? Tapi kalau misalnya kita kecepatannya ketinggian, kita bakalan pakai gula. Dan kita bakalan gampang banget craving-craving manis-manis setelah kita latihan. Oke? Karena kita habisin tuh gula di badan. Nah terus, misalnya ada yang bilang, Bang, tapi kan kalau misalnya kecepatannya semakin tinggi, kalorinya yang terbakar akan semakin tinggi. Ya emang bener, tapi apa? Tapi kalau kita ngelihatnya dengan kacamata yang sempit, ya kan? Di hari itu memang tinggi, tapi apakah keesokan harinya kita masih tetap bisa ngelakuin kardio dengan intensitas yang sama? Belum tentu. Pasti sebagian besar atau kemungkinan besar kita udah tepar. Sehingga apa? Sehingga dalam ibaratnya kalau kacamata lebih luas lagi, misalnya dalam 7 hari dalam seminggu itu, lebih baik kita intensitasnya jangan terlalu tinggi sehingga kita bisa lakuin setiap hari dalam seminggu. Jadi hitungannya kita daripada kita seminggu nih, kita lakuin kayak tadi ya, yang pol-polan di hari pertama, hari kedua, ketiga, keempat udah nggak bisa lagi karena kakinya udah sakit. Tapi kalau misalnya kita tadi ya nggak terlalu tinggi kecepatannya, incline-nya juga nggak terlalu tinggi, kecepatannya contohnya ya 3,5 sampai 4, ini setting yang terbaik ya. Terus juga incline-nya 8 sampai 15, oke, mengikuti dengan detak jantungnya. Kalau misalnya ketinggian detak jantungnya kurangin aja incline-nya. Terus durasinya 30 menit sampai sejam, oke, itu bakalan membakar kalori lebih banyak karena setiap harinya kita bisa lakuin. Dan karena dia nggak terlalu tinggi kecepatannya dan incline-nya, nggak terlalu membebani tubuh kita, oke, jadi kita bisa lebih konsisten. Jadi gitu, jadi memang sekali sesi itu kalau misalnya kecepatannya cepat banget, itu banyak kalorinya. Keesokan harinya, belum tentu kita bisa bakar kalori lagi, kardio lagi. Tapi kalau misalnya kita di treadmill jalan kakinya nggak terlalu cepet, kita bisa lakuin secara setiap hari, oke? Itu alasannya. Kenapa kita jangan cepet-cepet? Selain yang tadi ya, kita harus berada di keadaan fat burning zone itu. Nah, karena kita udah tahu nih, olahraga yang paling banyak menurut gua ya, dan gua terapin juga ke klien-klien gua, followers gua, itu turunnya drastis banget. Ya kan, teman-teman bisa lihat aja langsung di layar, ada yang 11 kilo 5 minggu, ya kan, ada yang 28 kilo 3 bulan. Jadi banyak banget karena mereka rajin ya bergerak gitu, jalan kaki. Nah, saran dari gua, berapa kali sih Bang sebaiknya kita jalan kaki? Karena banyak banget juga yang nanya ya. Kita itu wajib itu minimal 5 kali dalam seminggu ngelakuin jalan kaki di treadmill ini. Itu akan membakar lumayan banyak, sampai setengah kilo lemak per minggu.
Nah, tapi kalau misalnya kita mau tiap hari juga, itu nggak masalah. Karena kita ngelakuinnya apa? Ngelakuinnya nggak lari. Kita ngelakuinnya itu low intensity steady state cardio. Kita nggak ngelakuin HIIT atau high intensity interval training. Yang bikin kita ngos-ngosan sampai pokoknya sampai benar-benar nggak bisa latihan lagi. Nah, jadi buat teman-teman yang pemula, teman-teman bisa setting dulu dari awal ya. Kecepatannya 3,5 dulu aja, tapi tanjakannya bisa langsung ke 8. Kita lakuin selama 30 menit dulu. Nah, kalau misalnya teman-teman dari 1 sampai 10, 10 tuh capek banget. Teman-teman misalnya cuma 7 nih, capeknya biasa aja. Teman-teman bisa naikin incline-nya, oke? Atau kecepatan juga, sampai ke 4 misalnya kecepatannya. Jadi teman-teman lakuin tuh ya, 5 hari dalam seminggu atau setiap hari, itu bakalan ngelihat hasil, lingkar perutnya bakalan nurun drastis, dan juga berat badan juga bakalan turunnya banyak. Nah, kesalahan treadmill, yaitu apa? Yaitu kita pegangan di treadmillnya. Misalnya daripada kita nggak kuat, misalnya dengan incline 10 atau 15 gitu ya, jadi kita pegangan, mending kita turunin aja incline-nya, tapi kita jangan pegangan. Karena apa? Karena kalau pegangan itu bakalan mengurangi pembakaran kalorinya, oke? Jadi kita percuma tuh, katanya membakar 300, tapi membakarnya cuma 100, ya kan? Apalagi habis itu kita overestimate, ya, mengkalkulasi berlebihan. Kita udah bakar 300 nih, ntar kita makan kalori lagi 300 kalori, makan bebas. Ya nggak gitu juga. Oke, jadi kesalahannya juga yang terakhir adalah apa? Kita tuh pola makannya nggak diatur. Proteinnya tuh masih kurang. Di setiap makanan nggak ada proteinnya. Terus juga karbohidratnya masih tinggi. Oke, sehingga apa? Sehingga tubuh kita tuh susah untuk kalori defisit. Karena masih kebanyakan karbohidrat, ya. Masih banyak-banyak apa? Tepung, mie, roti. Proteinnya kurang. Masih banyak bumbu-bumbu manis, minuman-minuman manis. Oke, jadi teman-teman atur juga tuh pola makannya. Nah, kalau misalnya teman-teman nih ya, mau di coaching langsung dari gua bikinin menu makanan buat teman-teman. Cara masaknya gimana? Link-link pembelian bahan-bahan makanannya. Dan juga kalau misalnya kita di luar, itu belinya apa aja. Termasuk juga program latihan kardio. Dan juga program latihan beban. Supaya kita bisa punya massa otot, nanti juga pembakaran kalorinya setiap harinya itu bertambah. Karena BMR kita itu, atau settingan pabrik kita itu membakar kalorinya lebih banyak dibandingkan dengan kita tubuhnya nggak ada otot sama sekali. Nah, teman-teman bisa langsung daftar aja di link di deskripsi. Nah, jadi segitu aja video dari gua. Semoga video ini membantu ya buat teman-teman yang sedang memulai progres penurunan kadar lemak dan pengen ngelihat hasil yang nyata. Teman-teman lakuin aja nih dalam seminggu dan teman-teman bakalan ngelihat hasil. Tapi kalau teman-teman mau benar-benar hasil yang pasti, teman-teman bisa langsung aja ngelakuin juga pola makan carnivore diet. Teman-teman bisa tonton di video yang ini ya. Nanti gua kasih juga link videonya di kolom deskripsi. Teman-teman bakalan turun 3-5 kg per minggu. Lingkar perut juga bakalan turun 2-3 cm. Dan teman-teman tidak akan loyo, tidak akan lemes, GERD-nya bakalan hilang. Apapun penyakit yang teman-teman punya itu bakalan nggak ada lagi. Udah banyak banget testimoninya. Baca aja tuh di kolom komen di video itu ya. Langsung tonton di video ini. Jadi segitu aja video dari gua. Kesimpulannya, kalau mau turun kadar lemak, treadmill, atur settingnya yang bagus, yang paling maksimal untuk bakar lemak. Yang ketiga, lakuin dengan konsisten. Yang keempat, atur pola makan. Yang terakhir, jangan lupa tidurnya juga kita atur 7-8 jam. Oke, segitu aja video dari gua. See you next video. Bye-bye.